Harusnya hal yang sama. Ini berlaku buat kita semua yang mau menaikkan standar. Kalau Anda mau berkualitas, Anda harus minta feedback. Dan besar hati kalau dikasih feedback. Sama orang tuamu, sama pemimpin komselmu, sama temanmu, sama pacarmu. Bukalah hati. Nah, inilah yang menaikkan standar kamu. Kalau kamu gak pernah nerima feedback, kamu tetap standar terus. Bayangkan, perusahaan dunia aja berani bayar mahal demi sebuah input. Nah, harusnya kamu itu jangan marah kalau dikasih input. Kamu harusnya bayar orang itu mahal. Ajak dia makan. Dan kalau ajak makan jangan nasi padang, karena dia bisa beli sendiri. Ajak restoran Korea ke, Jepang ke, Vietnamese ke, supaya dia makin sering-sering kasih input buat kamu. Jadi buat kamu yang suka gonta-ganti pacar, sekali-sekali, saya kasih tahu, sekali-kali kenapa sih pacaran putus lagi, pacaran lagi sama yang lain putus lagi, pacaran lagi sama lain putus lagi. Sekali-kali bikin reuni dengan mantan pacar kamu dan minta dia feedback. Kenapa dia putusin kamu? Supaya kamu bagus ke depan pacaran, tau gak? Saya kasih tahu saudara sama kamu ya. Kamu masuk kamar bau kotoran burung. Kamu keluar kamar bau kotoran burung. Kamu masuk kamar mandi juga bau kotoran burung. Kemudian kamu keluar dari rumahmu, dunia bau kotoran burung. Dan kamu berkata, memang dunia ini betul-betul kayak bangke, bau kotoran burung. Jangan tuding duniamu, coba cek. Jangan-jangan di bawah hidungmu ada kotoran burung. Karena kemana-mana kok bawa kotoran burung. Jadi sekali-sekali perlu minta feedback, kasih kaca di depan matamu. Saya senang sekali Amsal pasal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang keras, teguran yang berharga, daripada kasih yang tidak pernah diungkapkan. Artinya dari kitab Amsal ini Tuhan sedang beritahu, ayo beri nilai tambah dong buat mereka yang bisa menegur kamu daripada mereka yang tidak pernah menegur kamu. Hargai dong buat mereka yang bisa kasih koreksi daripada mereka yang gak pernah memberi koreksi. Makanya perhatikan semua pemimpin negara. Mereka punya yang namanya penasehat. Mereka dibayar khusus sebagai penasehat dan memberi security. Supaya setiap keputusan dan pertimbangan tidak gegabah. Sehingga bisa mengurangi try and error ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi presiden kalau ngomong di depan televisi, itu sudah dipertimbangkan, sudah konsultasi terlebih dahulu sama penasehatnya. Sebelum keluar dikonsultasi dulu, sebelum ngomong dikonsultasi. Harusnya hal yang sama. Ini berlaku buat kita semua yang mau menaikkan standar. Kalau Anda mau berkualitas, Anda harus minta feedback. Dan besar hati kalau dikasih feedback. Sama orang tuamu, sama pemimpin komselmu, sama temanmu, sama pacarmu. Bukalah hati. Nah, inilah yang menaikkan standar kamu. Kalau kamu gak pernah nerima feedback, kamu tetap standar terus. Di gereja kita, setiap Selasa dengan staff full timer. Kamis malam dengan para volunteer. Bayangkan udah difilter sama full timer, difilter lagi sama volunteer. Sampai 2 kali barrier supaya kita bisa bikin perbaikan-perbaikan di gereja kita. Apa yang terjadi? Kemarin saya di SMS sama seorang jemaat. My God, gerejamu boleh hitungan bulan, belum ada 1 tahun. Tapi servis kamu, dari kami waktu ada di parkiran, ada tim traffic control yang mengarahkan dengan sangat ramah. Begitu masuk ke lobi, ada tim asyar yang mengarahkan. Lalu kemudian masuk manhole, ada juga asyar yang mengarahkan. Begitu pujian penyembahan, kami menikmati dan lain sebagainya sampai selesai. Begitu keluar, kami juga diarahkan untuk ke tempat jiwa baru.
Kami di-treat sangat-sangat dihormati. Dia berkata, I really appreciate dengan apa yang kamu kerjakan. Saya merasa seperti rumah di tempat ini. Guys, kami baru. Tapi kami harus tetap rendah hati untuk menerima feedback. Bahkan siapa saja yang kasih feedback sama saya selalu terbuka untuk menerimanya. Saya rindu untuk setiap saudara, ayo raising the standard. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.